Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok sebelumnya, yakni manajemen risiko pasar. Kelompok 7 beranggotakan Febriul Selawati, NIM akhir 061, Prasetya Wasista, NIM akhir 142, Cindi Febrianula Yarda, NIM akhir 154, Aldo Jason Donava, NIM akhir 231, dan Rizky Frida Palupi, NIM akhir 232. Pertama yang akan kita bahas yakni pengertian risiko pasar. Pengertian risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada laporan ke posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Risiko pasar terdiri dari risiko spesifik, yakni risiko yang timbul akibat pergerakan atas surat berharga individual yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan surat berharga atau penerbitnya. Risiko pasar umum adalah risiko yang timbul akibat pergerakan harga pasar yang berpengaruh terhadap beberapa instrumen keuangan. Risiko pasar terdiri dari risiko spesifik atau specific risk yang terjadi akibat faktor risiko kredit penerbit. Dan yang terakhir ada risiko pasar umum atau general market risk, terjadi akibat perubahan variabel pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan memulai presentasi saya dengan menjelaskan 4 kategori risiko pasar umum. Jadi dalam risiko pasar umum dibagi menjadi 4 risiko. Yang pertama ada risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko-risiko ini berasal dari posisi trading book dan posisi banking book. Sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi trading book. Saya akan menjelaskan pengertiannya. Jadi risiko suku bunga yaitu risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Lalu ada risiko nilai tukar, yaitu risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Yang ketiga ada risiko komoditas, yaitu risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Yang terakhir ada risiko ekuitas, yaitu risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Lalu saya akan menjelaskan sumber risiko pasar. Sumber risiko pasar, ada beberapa sumber risiko pasar. Yang pertama ada strategi dan kebijakan bisnis perusahaan. Kedua ada kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book. Yang ketiga ada volume dan komposisi portofolio. Strategi dan kebijakan bisnis perusahaan. Strategi yang pertama ada strategi trading, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi strategi trading, yaitu karakteristik trading perusahaan. Kedua ada posisi pasar perusahaan dalam industri, kompleksitas produk, dan karakteristik nasabah. Lalu ada strategi selanjutnya, yaitu strategi terkait suku bunga pada banking book. Beberapa indikator yang digunakan, yaitu karakteristik aktivitas bisnis yang berdampak pada risiko suku bunga pada banking book dan karakteristik nasabah utama. Lalu ada posisi pasar dalam industri dan karakteristik nasabah. Kedua ada kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book. Dua parameter yang digunakan yaitu Exposure Interest Rate Banking Book atau IRRBB berdasarkan gap report atau perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. Dan kedua ada Unrealized Loss surat berharga dibandingkan dengan modal. Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dimulai oleh teman saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cindi Febriana Yarda dengan NIM 72114191154. Saya akan melanjutkan materi sumber risiko pasar yang ketiga. Yang ketiga yaitu volume dan komposisi portofolio. Parameter yang digunakan adalah yang pertama, rasio aset trading, derivatif, dan fair value option dengan total aset. Yang kedua, rasio kewajiban trading, derivatif, dan fair value option kewajiban.
Ketiga, rasio total struktur produk dengan total aset. Keempat, rasio potensi keuntungan atau kerugian dari aset trading, derivatif, dan fair value option dengan pendapatan operasional. Yang kelima, rasio total derivatif dengan total aset. Keenam, rasio posisi devisa neto dengan total modal. Ketujuh, rasio ekuitas kategori available for sale dengan total modal. Dan yang kedelapan, rasio aset keuangan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun dengan kewajiban keuangan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko pasar. Penerapan manajemen risiko pasar mencakup yaitu 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. 3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. 4. Sistem pengendalian intern. Yang pertama ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. A. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan dan prosedur mengenai manajemen risiko mencakup aktivitas harian, jangka menengah, dan jangka panjang. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk posisi banking book. B. Sumber daya manusia. Kualitas manusia pelaksana terkait risiko pasar harus memahami filosofi pengambilan risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pasar. C. Organisasi manajemen risiko pasar. Dalam rangka melengkapi Komite Manajemen Risiko terkait pengelolaan risiko pasar, perusahaan dapat memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban atau Asset and Liabilities Management Committee atau ALCO. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luigi Sundarvan. Dengan NIM belakang 231, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman-teman saya. Jadi, kita masuk ke kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Beberapa hal yang perlu ditambahkan yaitu, yang pertama adalah strategi manajemen risiko, yang kedua adalah tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, ketiga, kebijakan dan prosedur, serta yang keempat, limit. Kebijakan dan prosedur harus memuat yang pertama kriteria instrumen keuangan dan yang ditetapkan sebagai trading book dan banking book serta mekanisme untuk memastikan bahwa tersebut diterapkan secara konsisten. Lalu yang kedua, tujuan memiliki posisi trading book dan banking book. Lalu yang ketiga, kebijakan pengelolaan portofolio trading book dan banking book. Yang keempat, penetapan metodologi valuasi terhadap instrumen keuangan dan trading book menggunakan nilai wajar secara harian berdasarkan penilaian. Lalu yang kelima, metode pengukuran risiko pasar yang digunakan perusahaan. Lalu yang keenam, penetapan pihak independen untuk melakukan pengujian dan validasi model pengukuran risiko dan model penetapan harga secara berkala. Lalu yang ketujuh, mekanisme penetapan dan pendokumentasian setiap strategi perdagangan atas posisi trading book. Penetapan limit ditetapkan secara berjenjang atas tiap level organisasi perusahaan, misalnya limit secara keseluruhan, limit portofolio, dan limit leader. Perusahaan dapat menetapkan limit sebagai trigger internal untuk antisipasi pencapaian maksimum limit, seperti menetapkan limit internal posisi devisa neto atau PDN untuk mencegah terjadinya pelampauan batasan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Lalu kita masuk ke proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Itu yang pertama, identifikasi risiko pasar. Perusahaan harus memiliki proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis. Perusahaan meliputi nilai tukar, ekuitas, dan komoditas. Lalu yang kedua, pengukuran risiko pasar. Sistem pengukuran risiko pasar harus yang pertama menyediakan informasi mengenai posisi outstanding dan potensi keuntungan atau kerugian secara harian, termasuk informasi mengenai posisi setiap nasabah. Lalu yang kedua, mencakup seluruh exposure risiko pasar, baik saat ini maupun potensi masa depan, dan mampu melakukan market to market. Yang ketiga, dapat mengakomodasi peningkatan volume exposure, perubahan teknik, penilaian nilai wajar, perubahan metodologi, dan produk baru.
Yang keempat, memperhitungkan exposure risiko pasar. Yang kelima, memiliki asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala. Lalu yang keenam, didukung oleh sistem pengumpulan data yang memadai. Lalu yang ketujuh, dilengkapi dengan analisis skenario dan stress testing. Lalu yang kedelapan, terintegrasi dengan proses manajemen risiko secara rutin, baik dari aspek pengambilan keputusan, struktur governance, maupun proses alokasi modal internal. Ya, sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemantauan risiko pasar. Perusahaan harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampauan. Hal tersebut dilaporkan secara harian kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam kebijakan internal perusahaan. Selanjutnya, pengendalian risiko pasar. Tanggung jawab unit pelaksana dalam rangka pengendalian risiko pasar meliputi rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen, dan pengendalian terhadap akurasi laba dan rugi serta kepatuhan pada ketentuan, termasuk standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, pengendalian risiko suku bunga. Salah satu teknik pengendalian risiko suku bunga adalah menentukan ekspektasi perubahan suku bunga dalam periode yang ditentukan, menganalisis kesenjangan pada struktur laporan posisi keuangan dan laba rugi perusahaan serta hedging. Selanjutnya, sistem informasi manajemen risiko pasar. Sistem informasi manajemen risiko harus memfasilitasi stress testing untuk mengidentifikasi risiko secara cepat sehingga segera melakukan tindakan perbaikan. Keempat, sistem pengendalian intern. Pertama, perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Kedua, penerapan prinsip pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten. Ketiga, perusahaan harus memiliki fungsi atau unit yang melakukan valuasi posisi trading dan fungsi atau unit untuk melakukan validasi terhadap model pengukuran risiko pasar. Keempat, fungsi atau unit yang melakukan valuasi harus independen terhadap fungsi atau unit pengambil risiko. Ya, baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dengan memberikan contoh soal untuk manajemen risiko pasar. Jadi, ada sebuah perusahaan bernama PT Cantik yang memiliki klasifikasi aset dan kewajiban berdasarkan sensitivitas suku bunga dengan pengaturan sebagaimana yang lazim dipakai oleh korporasi Indonesia diatur sebagai berikut. Jadi sebelum saya melanjutkan, saya akan memberikan sebuah keterangan dulu bahwa NRSA adalah non-rate sensitive asset, RSA adalah rate sensitive asset, NRSL adalah non-rate sensitive liabilities, dan RSL adalah rate sensitive liabilities. Jadi bisa dilihat di sini ada kelompok aset yang termasuk NRSA atau RSA, dan liabilities yang termasuk NR yang non-rate sensitif atau rate sensitif. Jadi ini untuk jumlah aktiva dan liabilities yang dimiliki oleh PT Cantik. Dan di sini kita diminta untuk kesenjangan dana, menghitung kesenjangan dana, rasio kesenjangan relatif, dan rasio tingkat bunga. Untuk pembahasannya, untuk kesenjangan dana yaitu dapat dicari dengan cara mengurangi RSA dikurang dengan RSL, yaitu jumlahnya 800 juta dikurang 650 juta, hasilnya 150 juta. Nah, perhitungan ini bisa kita pakai untuk mencari rasio kesenjangan relatif, yaitu didapat dengan kesenjangan dana yang telah kita cari dibagi dengan total aset yang didapat dengan menjumlah RSA dan NRSA, lalu dikali 10%, dikali 100%. Jadi 150 juta dibagi 1 miliar 500 juta dikali 100%, dan jumlahnya itu kita dapat 10%. Nah, untuk rasio tingkat bunga didapat dengan rumus RSA dibagi RSL lalu dikali 100%. Jadi 800 juta dibagi 650 juta.
dan didapat angka presentasinya yaitu 1,23%. Jadi jumlah-jumlah ini relatif kecil. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.